Ya, baik, selamat pagi anak-anak. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar bagian yang terakhir dari bentuk interaksi. Kira-kira apa ya bentuk yang terakhir dari interaksi atau bentuk yang kedua dari interaksi sosial? Ada yang masih ingat? Ya, oke. Kita akan belajar tentang bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Kita masih ingat nggak artinya disosiatif? Betul. Disosiatif itu adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan, ya, bukan pada persatuan, tetapi justru yang disosiatif ini mengarah pada perpecahan. Nah, kenapa bisa terjadi perpecahan? Apa contohnya dari bentuk interaksi sosial yang disosiatif? Kita akan pelajari untuk hari ini. Yang pertama, bentuk dari disosiatif yang mengarah pada perpecahan tadi, yang pertama adalah persaingan. Nah, apa itu persaingan atau kompetisi? Persaingan atau kompetisi itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya di sini adalah memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif. Jadi sekali lagi, kata kunci dari persaingan adalah memperoleh kemenangan tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik. Nah, apa tipenya dari persaingan? Ada dua tipe dari persaingan. Tipe yang pertama adalah persaingan pribadi. Apa artinya pribadi? Yaitu antar pribadi atau pribadi dengan pribadi secara langsung. Contohnya apa? Misalkan ada orang yang bersaing untuk mendapatkan posisi atau kedudukan. Berarti dalam memperoleh kedudukan tadi antar satu pribadi dengan pribadi yang lain, mereka saling bersaing. Kenapa saling bersaing? Karena saya mempunyai kelebihan, saya mempunyai keunggulan, tapi yang lain juga punya. Nah, disitulah terjadi persaingan, ada kompetisi. Di situ tidak ada ancaman atau benturan fisik, tetapi tujuannya memperoleh kemenangan. Kemudian tipe yang kedua adalah kelompok. Jadi tipe persaingan yang kedua adalah kelompok. Artinya apa? Antar kelompok dengan jenis yang homogen. Artinya apa ini? Misalkan ada kelompok yang menghasilkan barang atau produksi barangnya itu sama, berarti kan terjadi homogen. Sama-sama menjual batik misalkan, berarti antara satu penjual batik dengan penjual batik yang lain dalam kelompok tersebut, ya, dalam kelompok tersebut mereka saling bersaing. Ada pasar A yang menjual batik, ada pasar B yang menjual batik, sama-sama batik homogen, tetapi di situ terjadi secara kelompok. Nah, itulah pengertian dari persaingan. Dalam persaingan itu ternyata ada fungsinya, berfungsi. Apa fungsinya? Yang pertama, menuntut pengaturan tingkah laku. Jadi dengan adanya persaingan ini, maka menuntut pengaturan tingkah laku. Jadi tingkah lakunya harus diatur. Ya, tidak boleh ini, kalau melanggar akan mendapatkan sanksi. Ya, berarti kan di sini tingkah lakunya diatur agar tidak main hakim sendiri misalkan. Kemudian fungsi persaingan yang kedua, mendorong individu atau grup untuk maju. Sekarang kalau misalkan ada persaingan, ada kompetisi bermain sepak bola misalkan, berarti kan di situ tidak hanya individu tetapi juga grup itu didorong untuk maju. Bagaimana caranya agar kompetisi nanti dapat memenangkan pertandingannya? Berarti di situ harus grup itu maju, bangun strategi yang baik. Kemudian fungsi yang ketiga dari persaingan adalah proses sosial dan membentuk interaksi. Jadi justru dalam persaingan ini akan membentuk interaksi, akan terjadi proses sosial. Kita tentu masih harus ingat apa itu interaksi.
Interaksi adalah proses hubungan timbal balik yang bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, disitulah terbentuk interaksi. Disitulah terjadi proses sosial. Orang berinteraksi itu adalah proses. Nah, itu fungsi dari persaingan, bentuk yang pertama dari disosiatif. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Bentuk yang kedua adalah kontravensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan kontravensi itu adalah proses persaingan yang ditandai oleh gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Di kata kunci kontravensi itu adalah ada ketidakpastian dan perasaan tidak suka. Atau dengan kata lain, kontravensi ada ketidakpastian itu memberi PHP. Tahu ya kalian PHP ya? Memberi harapan palsu. Nah, ini adalah kontravensi. Sehingga nantinya akan muncul perasaan tidak suka, tetapi disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Atau dengan kata lain, kontravensi itu bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Jadi ada persaingan dan nanti ada pertentangan atau konflik. Nah, dalam kontravensi ada proses-prosesnya. Nah, proses dari kontravensi itu ada 5 subproses. Kenapa bisa terjadi kontravensi? Subproses yang pertama terjadi proses yang umum, secara general umum. Contoh misalkan adanya penolakan, gangguan terhadap pihak lain, pengacuan terhadap rencana pihak lain, ini kan secara umum. Ya, secara umum. Menolak, enggan, ada gangguan, ini kan terjadi secara umum. Ada ketidakpastian, ya, gejala ketidakpastian. Kemudian yang kedua, sub yang kedua adalah kontravensi sederhana. Hati-hati, kelihatannya sederhana, tetapi kalau memaki-maki, menyangkal pihak lain, mencerca, memfitnah, ini kelihatannya sederhana, tetapi ini akan menimbulkan perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Dan inilah muncul ditandai oleh gejala ketidakpastian tadi. Jadi kalau ada ketidakpastian, ada kontravensi, itu karena muncul seperti ini. Memaki-maki, menyangkal pihak lain. Kemudian yang ketiga, kontravensi yang intensif. Apa artinya intensif? Terus menerus dihasut, ya, jangan senang sama itu ya, jangan suka sama itu ya, itu seperti ini, jangan bergaul dengan dia. Kenapa? Nah, ini kan menghasut, dia itu loh nakal, dia itu loh tidak sopan. Nah, itu terjadi penghasutan. Ada penyebaran desas-desus berita yang tidak benar. Ya. Kemudian yang keempat, kontravensi yang bersifat rahasia. Ya. Rahasia artinya pasti kalian sudah tahu kan rahasia itu apa. Ya. Contohnya misalkan mengumumkan rahasia pihak lain. Kan kemarin sudah saya beritahu, kenapa kamu beritahukan? Nah, di situ kan berarti kita mengumumkan rahasia yang sebetulnya tidak boleh diberitahukan ke orang lain, tetapi justru kita memberitahukan pada orang lain. Atau dengan kata lain, berkhianat. Ya, ini kontravensi yang bersifat rahasia. Yang terakhir prosesnya, kontravensi yang bersifat taktis. Ya, taktis itu berarti jitu. Contoh misalkan memprovokasi. Ya, memprovokasi itu berarti menggerakkan orang banyak. Memprovokasi berarti mempengaruhi orang banyak untuk mengikuti apa kemauan kita. Kemudian orang lain itu terprovokasi, misalkan bakar, wah langsung dibakar.
Ya, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu ya, kalau kalian perhatikan di banyak kota termasuk di kota Malang ya, ada demo besar-besaran yang kemudian di situ ada pengkerusakan, dan itu ada provokasinya, ada yang memotori, ada yang menggerakkan. Itulah yang dinamakan dengan kontravensi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pertikaian. Apa itu pertikaian? Pertikaian itu adalah proses sosial bentuk lanjutan dari kontravensi. Tadi dikatakan kontravensi itu adalah ada ketidakpastian. Nah, di sini kemudian dari ketidakpastian itu bisa berlanjut menjadi pertikaian. Orang bertikai itu kenapa? Karena ada ketidakpastian. Nah, artinya dalam pertikaian, perselingkuhan itu sudah bersifat terbuka, tidak menutup lagi, tetapi sudah kelihatan, sudah tampak. Seperti gambar yang ada di sini kan sudah tampak. Mereka akan ngapain? Mereka akan melakukan apa? Ini kan sudah kelihatan, sudah terbuka. Nah, pertikaian terjadi karena semakin tajamnya perbedaan antara kalangan tertentu dalam masyarakat. Pertikaian dapat muncul apabila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menentang pihak lain dengan cara ancaman atau kekerasan. Kalau yang terjadi seperti ini, pasti akan terjadi benturan fisik. Ya, kalau kontravensi tadi tidak ada benturan fisik, tetapi dalam pertikaian pasti terjadi benturan fisik. Dan ada ancaman atau bahkan ada kekerasan. Ya. Kemudian yang berikutnya dari pertikaian, kenapa terjadi pertikaian? Penyebabnya apa? Yang pertama, adanya perbedaan pendirian dan perasaan. Ini pasti ya. Setiap orang pasti punya pendirian. Aku yang benar, kamu yang salah. Perasaanku begini. Nah, ini kan adanya perbedaan pendirian dan perasaan. Ini bisa menimbulkan pertikaian. Kalau orang punya pendirian keras kepala misalkan, nggak mau mengalah, nggak bisa mengalah, jawabanku yang paling benar, usulku yang paling baik, harus diterima. Nah, inilah bisa terjadi pertikaian. Kemudian penyebab yang kedua, adanya perubahan sosial yang terlalu cepat. Dalam masyarakat bisa terjadi perubahan sosial. Contoh misalkan, ya, terjadi bencana. Nah, di situ ada perubahan sosial. Orang yang awalnya mungkin pekerjaannya A berubah menjadi pekerjaannya B, berbenturan dengan orang yang kebiasaannya bekerja A atau yang bekerja B tadi. Perubahan sosial yang lain misalkan dalam bentuk mobilitas sosial. Nanti kalau kalian di kelas 8 akan belajar tentang mobilitas sosial. Ada perubahan ya, secara sosialnya, bisa vertikal, bisa horizontal. Kemudian yang ketiga, penyebab pertikaian adalah adanya perbedaan kebudayaan. Maka seringkali mungkin kalian pernah melihat, pernah dengar, baca berita, atau mungkin diceritain. Ada orang tua kita yang bercerita tentang perbedaan kebudayaan. Ada satu budaya, kemudian bisa bertikai dengan budaya yang lain. Kenapa ada perbedaan di situ? Mungkin orang melihat cara makan yang pernah saya contohkan. Loh, kamu kok duduknya seperti itu? Ini kan tempat makan. Kenapa seperti itu duduknya? Nah, kebudayaan mereka duduk itu seperti itu ya benar. Tetapi menurut orang lain, budaya yang lain, duduk seperti itu tidak sopan. Nah, di sini terjadi perbedaan kebudayaan. Kemudian terjadi pertikaian. Penyebabnya yang keempat adalah adanya bentrokan kepentingan, baik perseorang ataupun kelompok. Nah, tadi sudah kita jelaskan, ya, ada perbedaan kepentingan. Setiap orang pasti punya kepentingan sendiri-sendiri. Setiap kelompok juga punya kepentingan sendiri-sendiri. Ada visi. Dalam mencapai visi, maka di situ ada misinya.
Nah, orang mencapai visi dengan misi tadi tentu tidak akan sama. Satu organisasi A, satu partai politik A akan berbeda dengan organisasi B, juga akan berbeda dengan partai politik yang B. Nah, di sini kan terjadi perbedaan, ada bentrokan kepentingan, baik antara perseorangan ataupun dalam kelompok tadi. Itulah penyebab dari terjadinya pertikaian. Oke, itu yang terakhir. Kita sudah menyelesaikan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Ini adalah yang kedua, yang disosiatif. Silakan kalian pelajari, kalian pahamin lagi, dan kita akan ketemu pada materi kita yang berikutnya.